Bab 2071 Tubuh Tuan 3 Tingkat. Pada saat ini, nada dering yang tidak diketahui dari mana dimulainya tiba-tiba meningkat. Bayangan besar peri sejati di belakang Ruozuan mengangkat satu jari, menunjukkan warna keabu-abuan. Namun sebelum ujung jari, kekuatan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Boom! Pada saat ini, lapisan tanah seluas radius 5.000 meter terangkat, dan debu bergulung seperti tornado, membentuk medan perang alami. Dan pusat medan perang adalah Fang Yu dan Ruo yang tak ada habisnya. Kita harus mundur. Wajah si Yuan jelek, dan dia membantu YG melepaskan sejumlah besar energi spiritual sebagai perisai untuk memblokir tekanan dari luar. Kemudian, dia membawa YG dan segera mundur. Di sisi lain, Wuran juga dengan cepat mundur. Panggil, tekanan udara turun ke titik beku, dan bayangan peri sejati mengulurkan jarinya, dan kekuatannya telah meledak ke arah Fang Yu. Ledakan, kekuatan magis yang mengerikan ini tidak memiliki manifestasi yang jelas, dan meledak tanpa terlihat. Berdiri di udara, Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengangkat telapak tangan kanannya. Boom! Ki matahari merah yang dilepaskan dari tubuhnya meledak, dan segel besar berbentuk matahari terkondensasi di depan telapak tangannya. Angin menjerit, dan kekuatan terus meningkat. Engah! Detik berikutnya, matahari merah Fang Yu meledak sepenuhnya. Bas! Cakram matahari merah tua tiba-tiba mengembang dan bertabrakan dengan kekuatan peri yang sebenarnya. Boom boom boom. Ledakan pukulan ini meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari pusat ledakan, dampaknya mencapai ratusan kilometer jauhnya. Lapisan tanah runtuh, dan gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, dan danau-danau di tanah semuanya musnah dalam sekejap. Dan di tengah medan perang, jika dia terus mengaum, dia menopang perisai energi magis abu-abu di tubuhnya, nyaris tidak bisa diledakkan kembali. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap lurus ke depan. Pukulan tadi mengandung kekuatan abadi sejati. Pukulan seperti itu, bahkan saat menghadapi lawan yang juga berada di negeri dongeng, bisa dikatakan sebagai pukulan mematikan. Bahkan jika Fang Yu bisa melawan, dia akan terluka parah. Selama Fang Yu terluka parah, maka dia akan berada di atas angin. Wow, namun, jika Fang Yu belum ditangkap, dia mendengar ledakan udara dari samping. Dia tiba-tiba menoleh, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena Fang Yu, yang telah memberkati matahari merah, telah bergegas ke sisinya. Pada saat ini, Fang Yu bermandikan energi matahari merah seperti darah, dan pupil kanannya bersinar dengan cahaya merah dingin, yang menakutkan. Dan obat tetes telinga di bawah telinga kanannya mengeluarkan nafas yang sangat panas. Hampir, jika tidak, hatiku kacau balau. Dia tahu bahwa Fang Yu adalah yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat. Sebagai seorang talisman, kelemahan terbesarnya adalah pertarungan jarak dekat. Anda harus menjaga jarak. Pesona kilatan. Ruo terus meraung untuk menutupi kepanikan di hatinya, dan di saat yang sama, dia menjalankan taktiknya. Setelah sampai di negeri dongeng, setelah menguasai suatu teknik sihir, sebenarnya tidak perlu lagi melafalkan rumus ajaib atau mencubit segelnya. Bicaralah, ikuti hukum, memanggil. Oleh karena itu, bentuk tubuh Ruo langsung menghilang di depan Fang Yu. Jimat tubuh Tuan. Jika sosok yang tersembunyi di udara tidak ada habisnya, dia sekali lagi mengeluarkan jimat yang sangat berharga. Jimat tubuh Tuan, dia hanya memiliki 3 di tangannya. Setelah menggunakannya, dapat memberkati tubuh-tubuh tiran, dan dalam waktu singkat, meningkatkan kekuatan tubuh ke titik yang sangat mempesona. Menghadapi Fang Yu, jika tidak mutlak harus menggunakan Overload Talisman. Kalau tidak, begitu Fang Yu berhasil diserang, bahkan satu pukulan pun bisa membuatnya kehilangan harga yang mahal. Bas! Jimat emas menghilang di udara, berubah menjadi gelombang gas seperti gelombang, mengalir ke tubuh Ruo. Kakak, pada saat ini, jika tidak setiap bagian tubuhnya diselimuti oleh kekuatan berkah dari tubuh Tuan, dari luar hingga dalam, dari kulit hingga tulang, semuanya menerima lapisan yang sangat baik dari perlindungan. Jangan terlalu takut. Saat ini, sosok Fang Yu muncul tidak jauh di depan Ruo Bujue, dengan senyuman di wajahnya. Jika dia terlihat jelek, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan Tyrant Talisman kedua. Bas! Jimat tubuh Tuan kedua efektif, jika Anda terus menambahkan lapisan perlindungan lain. Namun, ini belum berakhir. Berawal dari penggunaan uang kertas Daxian, jika terus digunakan akan terhindar sepenuhnya. Hari ini,
dia akan membunuh Fang Yu dengan segala cara, merampok atau menghancurkan warisan raja. Oleh karena itu, dia tidak akan pelit dengan jimat apapun, tidak peduli betapa berharga atau langkanya. Jika Anda terus mengeluarkan Tyrant Talisman terakhir, gunakanlah tanpa ragu-ragu. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa Fang Yu telah mendukung penuh 86 putaran tali dalam ujian terakhir Raja Rakyat. Ini menunjukkan betapa menakutkannya tubuh Fang Yu. Oleh karena itu, 2 lapisan hegemoni masih belum cukup untuk menjamin, diperlukan 3 lapisan. Gunakan 3 jimat tuan yang tak ternilai harganya sekaligus. Ini adalah hal yang sangat mewah. Bas, emas berkilau. Pada saat ini, jika tidak ada habisnya, tubuh telah memberkati tubuh tuan 3 lapis, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Papa, tubuh itu mengeluarkan suara berisik, dan intensitasnya terus meningkat. Efek dari tubuh tuan 3 tingkat setidaknya meningkatkan kekuatan tubuh fisik Ruozuan ratusan kali lipat. Sekilas memang seperti tubuh King Kong yang tidak rusak. Hahaha, jika dia terus menatap Fang Yu, dia akhirnya tenang. Dengan tubuh tiran 3 tingkat, dia tidak terlalu takut dengan tubuh dekat Fang Yu. Dia bahkan merasa bisa mengabaikan pelanggaran Fang Yu. Fang Yu, raja harus memilihku. Akulah satu-satunya orang yang pantas mendapatkan warisan raja. Teriak Ruo Bujue. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat telapak tangannya, dan puluhan fudi muncul di depan telapak tangannya. Jimat ini bersinar dengan sinar cahaya yang berbeda, dan mengelilingi tubuh Ruo yang tak berujung, seperti gulungan kuno yang dibuka satu persatu, melepaskan aura kuno yang berbeda. Jika tidak ada habisnya, seluruh orang terjerat oleh serangkaian jimat, nafasnya kuat. Dan bayangan raksasa peri asli di belakangnya, auranya meroket. Ini adalah salah satu dari 3 manusia, bentuk kekuatan penuh Fu Seng Ruo. Pada saat ini, Xi Yuan, yang mundur ke posisi lebih jauh, tampak serius, melihat ke arah Ruo Bianbu dan Fang Yu di udara. Ada kemarahan dan kesedihan di matanya. Jika kuat, Fang Yu juga sangat kuat. Keduanya adalah yang terbaik dari umat manusia, dan mereka seharusnya bekerja sama untuk melawan 24 kekuatan koalisi besar yang akan datang. Namun saat ini, kedua belah pihak sedang bertarung sampai mati. Dalam pertarungan ini gelombang www.novelringan.com gelombang tidak ada pemenang. Siapapun yang menang, sebenarnya itu adalah kekalahan besar bagi Human Rache. Senior Xi Yuan, berhentilah bermimpi. Pada saat ini, Ye sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xi Yuan, dan berkata. Mata Xi Yuan sedikit berubah dan menoleh untuk melihat Ye. Ye hanya melihat bayangan raksasa peri sejati di kejauhan dengan dingin, dan melanjutkan, seperti yang kamu katakan sebelumnya, jika itu bukan sampah manusia, apa yang dia lakukan, sebenarnya mengkhianati umat manusia. Kita sekarang, perlakukan saja dia sebagai musuh, dan musuh bebuyutan. Sekarang jika kamu tidak membunuh Ruo Bujue, ketika 24 ras besar sekutu tiba, dia pasti akan membawa lebih banyak bencana pada ras manusia. Xi Yuan menghela nafas, mengangguk, dan berkata, aku mengerti maksudmu. Aku hanya menghela nafas, jika kamu tidak berhenti, kenapa kamu menjadi seperti ini? Bab 2072 Kesenjangan Besar. Di sisi lain, Wuran tampak kaget dan melihat ke kejauhan. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar tidak keberatan, dia akan melakukan segalanya di sini. Tapi, bisakah kamu benar-benar mengalahkan Fang Yu? Bagaimanapun, Fang Yu tetaplah seseorang yang baru saja memperoleh warisan Raja Manusia. Bagaimana Raja Manusia itu ada? Hanya sebuah patung yang bisa menakuti suku-suku besar selama ratusan ribu tahun. Keberadaan seperti itu menyisakan sehelai rambut, yang juga setara dengan senjata peri, apalagi warisan. Senior masih terlalu impulsif. Wajah Wuran menjadi pucat, tidak tahu harus berbuat apa. Menurutnya pertarungan ini masih sulit untuk dimenangkan, jadi dia tidak ingin maju dan mati. Tetapi jika Anda tidak membantu, jika Anda tidak berhenti, jika Anda tidak berhenti, Anda kalah, atau Anda mati, itu juga merupakan masalah besar baginya. Tidak, jika tidak ada akhir, bagaimana dia bisa terus menghadapi makhluk-makhluk itu? Yang ada adalah monster yang mengkanibal orang tanpa berkedip. Dia benar-benar tidak memiliki cukup keberanian dan kebijaksanaan. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Wuran gemetar karena cemas. Ledakan. Pada saat ini, suara keras terdengar di kejauhan. Jika tidak, ayo lakukan. Setelah memberkati hegemoni 3 tingkat,
dia mengabaikannya lagi dan memulai serangan gila. Fudi yang melilit tubuhnya adalah metode serangan terus-menerus dan sumber energi spiritualnya. Fudi yang mengendalikan hukum angin, Fudi yang mengeluarkan udara dingin, Fudi yang penuh dengan hukum kekuasaan. Menarik guntur, retakan, bayangan raksasa peri sejati di belakangnya di udara mengangkat lengan kirinya. Retakan, beberapa guntur cahaya ungu raksasa jatuh dari titik tertinggi di langit. Ledakan, pada saat ini, anggota tubuh dari bayangan raksasa abadi yang sebenarnya, termasuk dadanya, memiliki banyak kekuatan petir yang berkedip-kedip. Ia dapat mengeluarkan guntur Vientin hanya dengan gerakan apapun. Ledakan, mengikuti perintah terus-menerus dari Ruo, bayangan raksasa peri yang sebenarnya bergerak maju dengan telapak tangannya. Guntur ungu raksasa terbelah seketika seperti bilah pedang. Kecepatan guntur sama dengan kecepatan cahaya dan tidak dapat dihindari. Fang Yu mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depannya. Bas, kekuatan matahari merah pecah sepenuhnya, membentuk perisai merah besar. Engah. Retakan muncul di perisai dan langsung retak. Oh, ini benar-benar guntur ilahi dari dunia luar, dengan intensitas yang begitu tinggi. Fang Yu hanya membuka tangannya dan mengambil guntur itu dengan tubuhnya. Ledakan, kekuatan guntur menghantam tubuh Zhong Fang Yu sepenuhnya. Berubah menjadi biksu manapun, kali ini adalah akhir dari tubuh yang rusak. Tapi bukannya tubuh Fang Yu yang patah dan tulang, Fang Yu bergegas ke arah Ruo melanjutkan alih-alih guntur ilahi yang menakutkan ini. Matilah aku, Ruo Bujue berteriak dengan mata terbelalak. Fudi di tubuhnya bersinar dan meledak ke arah Fang Yu lagi. Boom, kekuatan saat ini telah mencapai titik menghancurkan ruang. Kakak, namun, Fang Yu dengan cepat mendekat tanpa henti di bawah berbagai serangan ini. Obat tetes telinga kanannya bersinar dengan cahaya merah yang kuat, melepaskan banyak energi matahari merah. Di saat yang sama, tubuh Fang Yu juga bersinar. Dengan cahaya keemasan, ledakan. 3 detik kemudian, Fang Yu menerobos ledakan guntur dan tiba di depan Ruo tanpa akhir. Jika dia membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Fang Yu bisa melakukan ini. Secara paksa membawa gabungan pukulan dirinya dan bayangan peri sejati, mendatanginya. Tubuh fisik macam apa ini? Benar-benar di luar jangkauan kognisi. Tubuh pelindung 3 lapis yang diberkati pada tubuhmu tampaknya cukup kuat, jadi, izinkan aku mencobanya untukmu. Fang Yu memunculkan senyuman dingin di sudut mulutnya dan mengangkat tangan kanannya. Pada titik tertentu, tongkat iblis muncul lagi di tangannya. Pada saat tongkat ajaib itu diangkat hari itu, berbagai garis berwarna darah pada tongkat itu dapat terlihat, bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi hukum yang mengalir di dalam pembuluh darah seperti pembuluh darah yang mengalir melaluinya. Tongkat ajaib itu bergetar hebat. Garis berwarna darah di seluruh badan tongkat menyala. Fang Yu mengayunkan tongkat ke arah perut Ruo. Sebelum tongkat itu tiba, dia baru saja melihat gerakan ini, dan jika terus berlanjut, dia berteriak ngeri. Namun, teriakannya tidak bisa menghentikan tongkat iblis itu. Sedetik kemudian, tongkat ajaib itu ditanam di perut Ruo. Hei, hei, hei. Tubuh hegemoni 3 tingkat yang diberkati oleh Ruo Buji bersinar dengan cahaya yang kuat satu demi satu, seolah dia merasakan serangan kekuatan yang menakutkan. Brengsek. Namun, lapisan hegemoni terluar langsung hancur seperti kaca. Lapisan kedua juga cepat retak lalu runtuh. Ledakan. Sedangkan untuk lapisan terakhir, meledak begitu saja. Jika tubuh hegemonik 3 tingkat di tubuh Wujue menghadapi tongkat Fang Yu, tidak ada perlawanan. Hanya dalam 1 detik, tubuh tiran 3 tingkat itu meledak satu demi satu. Jika dia tetap menonjolkan matanya, hanya ketakutan primitif yang tersisa di pikirannya, jika tidak, tidak ada yang tersisa. Dia adalah orang yang paling dihormati di dunia, dan pada saat yang sama dia sangat cerdas, dan dapat menghitung kuno dan modern. Tapi saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan statusnya tidak dapat memberikan bantuan berarti apapun. Tongkat iblis itu akhirnya menghantam perut Ruo. Ledakan. Dengan dentuman keras, jika tulang dan meridian di tubuh, semuanya hancur dalam sekejap. Engah. Jika dia mendengus kesakitan, dia menyemburkan seteguk besar darah. Tatapannya masih tertuju pada Fang Yu di depannya, tapi yang ada hanya ketakutan tak berujung di matanya. Detik berikutnya, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia pingsan. Seluruh tubuhnya berkibar seperti dedaunan yang tertiup angin. Boom! Jika tidak,
Tubuhnya terbang lebih dari 1000 meter dalam sekejap, terhempas dengan keras ke tanah yang tebal, dan meledak menjadi suara gemuruh. Asap meledak, bayangan raksasa peri sejati di langit, aura hukum yang dikeluarkan oleh berbagai foodie, semuanya menghilang pada saat ini. Fang Yu berdiri di udara, melihat tongkat iblis berlumuran darah di tangannya. Bising, jika darah tak berujung diserap oleh garis-garis pada tongkat iblis, hanya semburan udara putih yang keluar. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke arah Ruo tanpa henti. Sepertinya jimat Tuan yang kamu berkahi di tubuhmu masih berguna, jika tidak, tongkat tadi sudah cukup untuk membuatmu kehilangan bentuk dan jiwa. Fang Yu berkata dengan ringan. Guncangan langit dan bumi perlahan berhenti. Fang Yu berbalik, brengsek. Pada saat ini, ruang di depannya runtuh dan sebuah lubang besar muncul. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengabaikannya, melainkan mengunci kesadaran spiritualnya pada Wuran, yang melarikan diri dengan cepat di kejauhan. Saat kamu bertarung, kamu akan menjadi seperti kura-kura, dan kamu akan mulai melarikan diri ketika kamu melihat sekutumu jatuh ke tanah. Tapi ketika Jie Zun berada di posisimu, itu benar-benar sempurna. Fang Yu tersenyum sinis. Di saat yang sama gelombang www.novelringan.com gelombang dia mengangkat telapak tangan kirinya. Tangan kirinya bersinar dengan cahaya perak. Tombak suci langit muncul di tangan kiri. Ledakan, Fang Yu melemparkan tombak langit dengan keras. Sky Celestial Halberd mengejar arah pelarian Wuran seperti roket. Aku tidak ingin mati. Wuran merasakan aura ganas di belakangnya, ketakutannya mencapai titik ekstrim, dan dia berbalik untuk menggunakan mantra. Tapi saat dia berbalik, Sky Celestial Halberd telah tiba dan menyerbu dada kanannya. Wuran menegang di tempatnya, menatap dada kanannya, sebuah lubang darah muncul di dalamnya. Ekspresinya berubah dari tidak percaya menjadi kaget, dan akhirnya menjadi takut dan putus asa. Wuran menutup lubang darah di dada kanannya dan menjerit. Saat ini, dia benar-benar merasakan datangnya kematian. Dia mengira kematian masih jauh darinya. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Merasakan rasa sakit yang menusuk di dada kanannya, Wuran gemetar, bahkan menangis. Semakin tinggi basis kultivasinya, semakin dia menghargai hidupnya. Untuk mencapai alam seperti Deng Xianjing, jika Anda tidak menghadapi kekuatan eksternal, pada dasarnya Anda bisa abadi. Tapi sekarang, Wuran merasa dia akan mati. Dia tidak berdamai, dia tidak rela. Saat dia masih menangis, Celestial Halberd terbang kembali, menusuk perutnya lagi. Wuran terhuyung, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan jatuh ke udara. Sekalipun auranya dengan cepat memperbaiki lukanya, itu tidak dapat mendukungnya untuk terus menggunakan aura tersebut. Ledakan, Wuran terjatuh ke tanah sambil meratap. Fang Yu menangkap tombak suci langit yang terbang kembali, melirik ke tempat Wuran jatuh ke tanah, dan terbang ke arah Ruo tanpa akhir. Memanggil, Fang Yu sangat cepat, dan mendarat di depan Ruo Wuju. Jika saat ini tidak ada habisnya, seluruh tubuh bagian bawah lenyap, hanya menyisakan tubuh bagian atas. Tapi dia belum mati, dan dia memandang Fang Yu di depannya dengan tatapan lesu. Fang Yu memasukkan Sky Celestial Halberd ke tanah, melihatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu berada di levelmu. Kamu seharusnya tidak melakukannya denganku. Ruo Buji sudah terdiam. Sebelum memulai, dia mengira dia akan kalah. Tapi dia tidak menyangka akan kalah telak. Bahkan tidak ada kemungkinan untuk menyakiti Fang Yu. Tapi dia sendiri, dikalahkan oleh Fang Yu dengan satu pukulan. Tidak ada perlawanan. Itu pasti warisan raja. Itu pasti promosi yang diberikan kepadanya oleh warisan raja. Jika dialah yang mendapat warisan raja rakyat, dia juga bisa menyiksa Fang Yu seperti ini. Ketika saya memikirkan warisan raja, jika dia tidak berhenti, darah akan mengalir, dan darah akan mengalir keluar dari mulutnya. Lupakan saja, melihat betapa menyedihkannya dirimu, aku akan membantumu dan menghabisimu. Kata Fang Yu sambil mengangkat tombak suci di langit. Namun saat ini, cahaya hitam berkedip-kedip. Waktu kematian belum tiba, sebuah suara yang dalam terdengar, dan kemudian seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Detik berikutnya, langit dan bumi kembali normal. Namun penglihatan Fang Yu telah menghilang, hanya menyisakan lubang dan banyak darah. Orang itu diselamatkan. Fang Yu tampak menakjubkan, mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Wuran. Benar saja, Wuran menghilang.
Kedua orang itu diselamatkan. Cara menyelamatkan orang tidak terduga. Biarkan seluruh dunia menjadi gelap sesaat, kehilangan semua penglihatan dan pernapasan. Apa kemampuan ini? Siapa lagi yang menyelamatkan kedua orang ini? Waktu kematian belum tiba. Suara tadi terdengar jelas. Itu bukan suara yang pernah kudengar sebelumnya. Fang Yu menutup matanya, membiarkan kesadaran rohaninya menyebar dengan cepat, ingin mengikuti jejaknya. Namun, tidak ada yang ditemukan. Fang Yu menarik kembali kesadarannya, melihat ke lubang di depannya, dan menyipitkan mata. Kedua orang itu setengah cacat meskipun mereka abadi. Apakah mereka layak diselamatkan? Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya. Setelah memikirkannya sebentar, dia terbang ke arah YG. Markas besar Tiange. Oke, setelah layar menjadi hitam sesaat, Master Pavilion juga menyadari bahwa Ruo Bujue dan Wuran yang terluka parah telah diselamatkan pada saat yang sama, dan segera melihat ke arah dewa di samping. Di luar dugaan, pada saat ini, Tuhan juga mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan dan keraguan. Ya Tuhan, bukankah kamu mengatur seseorang untuk menyelamatkan Ruo Xing dan Wuran? Master Pavilion bertanya dengan ragu-ragu. Tuhan melirik Tuan Pavilion dan menggelengkan kepalanya. Bukan kamu, apakah itu guru suci? Master Pavilion bertanya lagi. Tuhan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak, banyak hal telah berkembang sampai pada titik ini. Jika pencerahan dan pencerahan yang berkelanjutan tidak ada gunanya, mereka tidak sepenuhnya bekerja sama dengan kita sejak awal. Dan kematian mereka, sebaliknya, ini bermanfaat bagi tindakan kita di masa depan. Oleh karena itu, Holy Lord tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Bukan Holy Lord, siapakah itu? Menggunakan metode ini untuk menyelamatkan kedua veteran dunia ini secara tiba-tiba. Apakah itu kekuatan tersembunyi dari umat manusia? Master Pavilion bertanya dengan ekspresi terkejut. Tuhan tidak berbicara, alisnya berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengayunkan tangan kanannya untuk menghilangkan tirai tipis di depannya. Saya akan menemui Holy Lord dan melaporkan urusan hari ini. Tuhan berkata, ya, Master Pavilion mengangguk. Memang ada banyak peristiwa besar yang terjadi dalam umat manusia saat ini. Pertama, warisan Raja Manusia dibuka, dan kemudian pertarungan antara orang bijak dunia. Pada akhirnya, Fang Yu terluka parah oleh dua dunia besar, dan kekuatan misterius menyelamatkan keduanya. Drama ini memang cukup seru. Siapa yang menyelamatkan mereka? Wajah Si Yuan sangat jelek. Saya tidak tahu, mungkin itu Pavilion Wandao, atau mungkin kekuatan lain, sulit untuk mengatakannya. Fang Yu menjawab, tidak peduli apapun, kedua orang ini pada dasarnya ditinggalkan. Saat ini, YG telah memulihkan mobilitasnya. Dia melihat kekacauan di sekitarnya, lalu ke Fang Yu, dan bertanya, Sekte Fang, warisan apa yang kamu dapatkan dari Raja Manusia? Setelah mendengar pertanyaan ini, Si Yuan juga memandang Fang Yu dengan rasa ingin tahu. Saat melawan Ruo Bujue dan Wuran, Fang Yu tidak mengeluarkan aura abnormal apapun. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang didapat Fang Yu. Bukan apa-apa, hanya sepotong pakaian gelombang www.novelringan.com gelombang kata Fang Yu sambil memikirkannya. Bas, pakaian di tubuhnya berubah menjadi pakaian putih. Melihat pemandangan ini, wajah Si Yuan berubah drastis, dan dia mundur 2 langkah. Dan YG tersenyum. Raja Rakyat berkata bahwa ini adalah pakaian roh abadi, yang juga disebut pakaian perang Raja Rakyat. Fang Yu berkata, dia juga mengatakan itu jika kamu mengenakan gaun ini, puluhan ribu orang harus menjadi sejahtera. Aku tidak tahu seperti apa bentuknya, apalagi sepotong pakaian. Lagi pula, ratusan ribu tahun yang lalu, sekarang tidak ada yang bisa mengenalinya. Jika Raja Rakyat benar-benar mengatakan itu berarti bahwa alasan mengapa pakaian ini bisa membuat semua ras berlutut bukan karena penampilannya, tapi kemampuan sebenarnya. Si Yuan berkata dengan ekspresi terkejut. Kemampuan. Fang Yu terkejut sejenak, lalu melihat ke bawah ke pakaian putih di tubuhnya. Kepala Fang, Raja berbaju putih, memang meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah ras manusia. YG berkata, Raja Manusia menganggapnya sebagai warisan, itu pasti karena kemampuannya yang kuat, bukan hanya mengandalkan penampilan. Aku juga mengerti ini. Fang Yu mengangguk dan berkata, pada saat ini,
Si Yuan dan Ye Ge menatap lurus ke arah pakaian peri pada Fang Yu. Jika kamu mau, kamu bisa memakainya, kata Fang Yu sambil melepas pakaian peri. Tidak, tidak, wajah si Yuan dan Ye Ge berubah, dan mereka langsung menolak. Kepala Fang, raja dari raja memilihmu dan memberimu jas putih ini, yang berarti segalanya. Kamu tidak bisa menganggapnya sepele. Si Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini tidak seperti permainan anak-anak, menurutku, kata Fang Yu sambil menatap pakaian putihnya. Kepala Fang, selain memberimu pakaian peri, apakah Raja Manusia punya perintah lain? Saat ini, Ye Ge bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, hati Fang Yu sedikit tergerak. Dia memikirkan medan perang tingkat domain yang disebutkan oleh Raja. Menurut nada bicara Raja Manusia, dia tampaknya tidak khawatir tentang krisis yang dihadapi Datian Chensing saat ini, melainkan fokus pada medan perang tingkat domain dan krisis seluruh umat manusia. Hanya saja, pada akhirnya, saya tidak mengatakan dengan jelas apa itu medan perang tingkat domain, tetapi hanya memberitahu Fang Yu. Datian Chensing saat ini tidak akan terpengaruh oleh medan perang tingkat domain. Medan perang tingkat domain. Fang Yu berpikir sejenak, tetapi tidak menceritakan masalahnya. Karena tidak ada gunanya mengatakannya, tentang medan perang tingkat domain, tidak peduli itu dia, Ye Ge, si Yuan, atau bahkan kehendak Raja Rakyat, mereka tidak bisa menjelaskan terlalu banyak. Ini adalah area yang sama sekali tidak diketahui. Belum ada Datian Chensing yang terlibat, jadi tidak perlu berpikir mendalam. Ayo kembali ke gerbang Yuhua dulu, lukamu masih perlu ditangani, kata Fang Yu. Ye Ge dan si Yuan tentu saja tidak akan menolak. Melalui tanda yang dikeluarkan oleh Bei Bei, ketiganya dengan cepat kembali ke gerbang Yuhua. Di gunung belakang, Huayan melihat penampakan Ye Ge yang dipenuhi bekas luka, jejak ketegangan muncul di matanya. Namun segera, dia melihat Fang Yu muncul. Tanpa cedera, Huayan merasa lega dan berjalan menuju posisi Fang Yu. Bunga, Dokter Jenius, kamu datang tepat, bantu dia menyembuhkan lukanya, kata Fang Yu. Huayan menatap Fang Yu dengan wajah pucat, lalu melirik ke atas dan ke bawah tubuh Fang Yu lagi untuk memastikan tidak ada luka sebelum menoleh untuk melihat Ye Ge. Cederanya serius. Huayan Dai mengerutkan kening dan berkata, siapa yang kamu lawan? Dua veteran dunia hebat lainnya. Fang Yu berkata dengan ringan. 2 dari 3 manusia. Huayan tercengang sejenak, lalu bertanya dengan heran. Ya, Fang Yu mengangguk. Faktanya, kecuali beberapa orang, seluruh wilayah selatan percaya bahwa 3 dunia besar masih satu, dan mereka tidak tahu bahwa perselisihan sebesar itu telah terjadi di dalam diri mereka, dan mereka bahkan saling bertarung. Petik 2 titik titik titik. Apa hasilnya? Huayan bertanya. Salah satu dari 2 orang itu dipukul oleh saya di bagian bawah tubuh, dan yang lainnya ditusuk oleh saya. Sayang sekali saya tidak punya waktu untuk membunuh mereka dan membiarkan mereka diselamatkan, kata Fang Yu. Selamatkan, siapa yang menyelamatkan mereka? Huayan mengerutkan kening lebih jauh. Fang Yu memandang Huayan, dan tiba-tiba teringat Huayan di depannya. Dengan sistem intelijen yang sangat kuat, dia mungkin benar-benar memahami cara menyelamatkan orang seperti itu. Jadi dia menceritakan situasinya saat itu. Maksudmu, dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan kamu kehilangan semua kemampuan persepsimu. Wajah cantik Huayan menunjukkan ekspresi keheranan. Ya, ketika penglihatan dan persepsi kembali normal, keduanya terselamatkan. Jawab Fang Yu. Huayan tidak berbicara lagi, tapi wajahnya terlihat serius. Apakah kamu tahu sesuatu tentang metode ini? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Huayan pertama kali melirik Fang Yu, bibir merahnya sedikit terbuka, tapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Melihat penampilannya, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, tidak bisakah kamu mengatakannya? Ye Ge dan si Yuan juga menatap Huayan, mata mereka penuh keraguan. Sepertinya Huayan benar-benar mengetahui sesuatu. Huayan menggigit bibir merahnya dan berkata, aku akan memberitahumu nanti. Sekarang aku akan mentraktir Ye Ge dulu. Bagus. Fang Yu mengangguk dan setuju. Setelah itu, Huayan membawa Ye Ge kembali ke gua di bawah gunung untuk berobat. Si Yuan tetap berada di puncak gunung belakang dan duduk di meja teh. Fang Yu, pasukan sekutu dari 24 klan akan segera datang, kita harus merumuskan rencana untuk menghadapinya, jika tidak akan ada kekacauan, kata si Yuan dengan sungguh-sungguh. Saya telah menghubungi Yang Menjie Agung dan Yin dan Yang Agung,
dan mereka semua mengatakan bahwa mereka akan bertarung satu sama lain. Adapun alam lainnya, Fang Yu menyipitkan matanya, mengetukkan jarinya ke meja, dan berkata, menurut intelijen, Zisumeng dari klan Lin telah dibawa pergi oleh Tiange. Klan Zilin untuk saat ini tidak memiliki pemimpin, ada juga klan Honghe, Batas Selatan, dan sebagainya. Saya akan pergi ke alam ini secara pribadi dan memerintahkan mereka untuk bersatu sebagai Jie Sun saya. Si Yuan berkata dengan ekspresi serius, tapi ini bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah kekuatan keseluruhan dari seluruh wilayah selatan. Ini bukan lawan dari 3 domain besar lainnya. Terlebih lagi, sekarang, 3 domain utama telah bergabung. Dan kekuatan tempur utama kita, saat ini hanya ada beberapa orang. Jika kita benar-benar bertarung, kita pasti tidak mampu melakukan sesuatu, dan itu akan sulit untuk dihadapi. Setelah Anda terlibat dalam pertempuran sengit, seluruh wilayah-wilayah selatan akan berada dalam bahaya, dan 24 klan utama akan menjadi sangat brutal. Tidak ada jalan lain, Fang Yu berkata, tenaga kerja tidak cukup. Ini adalah situasi yang sudah lama diperkirakan. Apakah kamu punya ide? Si Yuan mengeluarkan peta wilayah selatan dan menyebarkannya di atas meja. Sebenarnya letak wilayah selatan yang strategis masih lebih bagus, karena kita berada di posisi paling selatan, lalu terdapat wilayah laut yang luas. Si Yuan menunjuk kedua ujung wilayah selatan di peta dan berkata, seluruh wilayah selatan, dengan Sungai Hong sebagai batasnya, tepi timur dan tepi barat dipisahkan. Tepi barat adalah wilayah luas tempat kita berada sekarang. 2 perbatasan yang paling dekat ke utara adalah Dayangmen dan Beilian gelombang www.novelringan.com gelombang, dan di utara, terdapat zona penyangga alami Tiongkok adalah pegunungan yang jauh jangkauannya, dari barat ke timur, yang hanya melintasi bagian utara dari 2 batas utama, sepenuhnya terisolasi dari wilayah barat. Oleh karena itu, jika kita ingin memblokir invasi 24 klan besar, pegunungan jauh adalah posisi yang sangat penting. Fang Yu melihat peta, matanya berkedip, dan dia melihat alam ras manusia di tepi timur Sungai Hong, dan bertanya, bagaimana dengan di sini? Sedangkan untuk wilayah selatan di tepi timur Sungai Hong, terdapat lautan luas di utara yang sangat luas. Ini adalah garis pertahanan alami, dunia kuno umat manusia. Si Yuan berkata, seperti reruntuhan sekte pedang kuno terletak di dunia kuno ras manusia. Jadi, jika kamu mempertahankan tepi timur Sungai Hong, kamu hanya perlu membentengi wilayah dunia manusia kuno. Fang Yu bertanya, ya, ini lokasi paling strategis secara umum. Si Yuan berkata dengan mata yang menakjubkan, kita harus fokus pada lokasi yang dibentengi. Tepi barat Sungai Hong adalah pegunungan yang tak terbatas, dan tepi timur Sungai Hong adalah ras manusia purba. Jika 24 anggota klan besar ingin menyerang wilayah selatan, mereka pasti akan mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk menyerang dari 2 jalur ini. Mendengarkanmu, situasinya menjadi lebih jelas dalam sekejap. Fang Yu berkata dengan mata cerah. Kedengarannya begitu, tapi kedengarannya begitu. Bahkan jika kita hanya mempertahankan 2 area ini, tenaga kerja dan sumber daya material yang dibutuhkan sangatlah besar, karena kedua area ini memiliki rentang yang sangat panjang, ini tidak seintuitif itu terlihat di peta. Si Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, tidak apa-apa, selama kamu tidak perlu membentengi setiap wilayah, itu akan jauh lebih mudah. Fang Yu berkata sambil sedikit menyipitkan mata. Jika pasukan sekutu dari 24 klan besar cukup pintar, mereka akan membubarkan tindakan mereka sebanyak mungkin dan menyerang dari segala arah. Si Yuan berkata dengan nada berat, selama mereka melakukan ini, akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. Jadi, yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk menyatukan mereka. Fang Yu bertanya, ya, tapi itu hampir mustahil. Si Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mengirimkan 5 juta elit kali ini. Mereka telah memutuskan untuk menyamakan umat manusia kita. Tidak mungkin memberi kita kesempatan. Tentu saja kita tidak bisa mengharapkan musuh memberi kita peluang. Peluang, kita harus menciptakannya sendiri. Fang Yu tersenyum. Apakah kamu memikirkan caranya? Si Yuan bertanya dengan perubahan di matanya. Cobalah, mungkin tidak berhasil, kata Fang Yu. Namun, kamu harus pergi ke pegunungan yang jauh terlebih dahulu dan melihatnya. Kami akan pergi sekarang. Si Yuan segera berdiri dan berkata, seharusnya belum terlambat. Kalau begitu tidak usah terlalu terburu-buru,
tidak akan memakan waktu lama bagi kita untuk pergi kemana, lagi pula sudah ada tandanya. Kata Fang Yu sambil memanggil Bei Bei. Wow, Bei Bei berteriak riang sambil melepaskan tanda cincinnya. Kemudian, Fang Yu dan Si Yuan melewati sasaran dan tiba di alam Dayangmen. Kami harus menyembunyikan tubuh dan nafas kami, sejauh mungkin tanpa diketahui oleh siapapun. Fang Yu berkata pada Si Yuan lagi. Si Yuan mengangguk. Keduanya menyembunyikan tubuh mereka di udara, dan terbang dengan cepat menuju pegunungan jauh di utara. 1 jam kemudian, keduanya tiba di depan pegunungan. Seperti yang dikatakan Si Yuan, pegunungan yang jauh ini membentang dari timur dan barat, hanya untuk memisahkan tepi barat Sungai Hong dari wilayah barat lebih jauh ke utara, yang dianggap sebagai penghalang alami. Meski pegunungan ini bergelombang, namun ketinggian keseluruhannya di atas 5.000 meter, yang mana tergolong sangat tinggi. Fang Yu dan Si Yuan berdiri tinggi di langit, memandangi pegunungan besar di depan mereka di awan, dengan ekspresi berbeda. Berapa lama rentang ini? Fang Yu bertanya sambil melihat peta di tangannya. Diperkirakan secara kasar, jaraknya 2 hingga 3 juta mil, kata Si Yuan. 2 hingga 3 juta mil, sedikit berlebihan, kata Fang Yu. Kepala Fang, dengan cara apa kamu ingin mengumpulkan 24 pasukan klan utama? Si Yuan bertanya. Sederhana sekali, seperti pengalihan, cukup kumpulkan semua cabang jalan menjadi satu-satunya jalan di ujung. Sederhananya, ubah saja medan di sini sedikit, dan mengubahnya ke medan yang paling kondusif untuk pertahanan kita. Kata Fang Yu. Si Yuan tidak mengerti apa yang dibicarakan Fang Yu. Dengan kata lain, saya mengerti, tapi saya tidak tahu bagaimana mencapainya. Mengubah medan, jika Anda mengubah sebagian kecil, itu mungkin. Tapi di sini ada kawasan pegunungan yang membentang lebih dari 200.000 mil. Bagaimana hal ini bisa berubah? Nenek moyang bintang legendaris, atau peri sejati dengan kekuatan magis yang tak ada habisnya. Mungkin ada jalan, tapi sekarang, bahkan jika Fang Yu benar-benar memiliki ketekunan seperti itu, tidak ada cukup waktu. 24 anggota klan utama akan dibunuh paling lama dalam 2 hari. Tapi melihat ekspresi Fang Yu, sepertinya itu bukan lelucon. Si Yuan mengerutkan kening, dan kemudian bertanya dengan kaget, Kepala Fang, kamu ingin menggunakan ilusi, tetapi dengan ilusi yang begitu luas, kekurangannya mungkin menjadi jelas. Tidak perlu menggunakan ilusi. Anda benar, tidak peduli seberapa bagus ilusinya, selalu ada kekurangannya. Fang Yu berkata dengan ringan, jadi, saya ingin mengubah medan. Ini adalah transformasi nyata, bukan ilusi. Ciptakan saja, jika mereka melihat pemandangan nyata, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa mengikuti medan dan akhirnya berjalan terus jalan yang sama. Ini adalah cara untuk melakukannya. Si Yuan terkejut dengan pikiran Fang Yu, matanya membelalak dan bertanya. Ini proyek besar, saya tidak yakin apakah bisa berhasil. Kalau tidak mungkin. Kata Fang Yu sambil mengangkat tangan kirinya. Di jari tengah tangan kirinya, cincin warna-warni bersinar dengan cahaya redup. Ini adalah alat yang dia gunakan untuk mengubah medan pegunungan yang jauh. Dengan kemampuan cincin warna-warni, itu dimulai dari sisi paling barat pegunungan yang jauh dan membentang ratusan ribu mil ke sisi paling timur. Dia ingin memadati seluruh pegunungan. Dari peta, seluruh pegunungan di kejauhan tampak seperti garis horizontal. Yang harus dilakukan Fang Yu adalah mengubahnya menjadi garis zigzag segitiga. Bukaan di luar itu besar, dan semakin Anda maju, semakin sempit Anda pergi, dan pada akhirnya Anda akan keluar dari bukaan yang sama. Ketika pasukan sekutu dari 24 klan besar tiba, Anda hanya perlu memperkuat pembukaannya. Untuk melakukan hal ini, kedua ujung gunung harus ditinggikan dan ditebalkan tanpa batas, sehingga membuatnya sesulit mungkin untuk didaki atau diledakkan. Ini adalah solusi yang sangat sederhana dan kasar. Kebanyakan orang tidak dapat memikirkannya, dan mereka juga tidak dapat melakukannya. Dan Fang Yu tidak hanya dapat memikirkannya, tetapi juga mungkin untuk melakukannya. Kamu tunggu di sini, aku akan mencoba airnya dulu, kata Fang Yu. Wow, Fang Yu bergegas maju untuk jarak tertentu, bermeditasi di udara, dan menutup matanya. Setelah itu, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyebarkannya dengan kecepatan tercepat. Kecepatan perluasan kesadaran ilahi sangat cepat, 10.000 li, 20.000 li, 50.000 li. Banyak informasi mengalir ke dalam pikiran Fang Yu.
Gunung-gunung yang bergulung, salju putih di puncak gunung, rumput kuning yang layu. Fang Yu tidak memperhatikan hal ini, biarkan saja kesadaran ilahi terus menyebar. Tidak butuh waktu lama bagi kesadaran ilahi untuk menyelimuti seluruh pegunungan yang jauh. Saat ini, Fang Yu membuka matanya. Bas, cahaya keemasan menyilaukan muncul di mata. Tanda pedang salib emas muncul di pupilnya. Dengan kesadaran ilahi, sudut pandang Fang Yu saat ini telah berada di atas seluruh pegunungan yang jauh. Ini seperti mempersempit pemandangan sebenarnya dengan mata telanjang. Selanjutnya gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu mengangkat tangan kirinya. Bas, permata berwarna-warni bersinar dengan intens, melepaskan banyak kekuatan luar angkasa. Berdengung, cincin warna-warni itu bersinar dengan cahaya kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan permata yang bersinar itu bergetar hebat. Ini sungguh merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan cincin ini, dengan mata jalan dan indera ketuhanan, secara paksa mengubah medan seluruh pegunungan yang jauh. Bagi siapapun, menurut saya ini adalah fantasi, dan tidak ada yang percaya pada kesuksesan. Itu juga termasuk Si Yuan yang berada di belakang saat ini. Si Yuan melihat ke belakang Fang Yu, dan kemudian ke pegunungan besar di depan. Dia tahu bahwa pegunungan yang panjang dan besar di depannya hanyalah puncak gunung es dari seluruh pegunungan yang jauh. Oleh karena itu, dia masih tidak mengerti bagaimana Fang Yu akan menyelesaikan transformasi medan. Mustahil, tidak mungkin untuk memikirkannya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa pegunungan yang jaraknya ratusan ribu mil akan berubah? Bas, saat Si Yuan masih penuh keraguan, pegunungan di depannya bertambah ribuan meter. Melihat pemandangan ini, mata Si Yuan melebar, hanya matanya yang tidak percaya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia salah membacanya. Bas, namun di detik berikutnya, pegunungan tiba-tiba bertambah 2 kilometer. Saat ini, Si Yuan benar-benar tercengang. Hei, hei, hei. Selanjutnya, dia melihat gunung-gunung di depannya terus bertambah. Tepat di atas puncak awan, ketinggiannya berubah dari 5.000 meter menjadi 10.000 meter, 20.000 meter. Di saat yang sama, ketebalannya meningkat drastis. Perlahan, bidang penglihatan di depan benar-benar terhalang, dan pegunungan di kejauhan. Bahkan awan pun terhalang. Si Yuan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya, mulutnya terbuka, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Tinggi dan ketebalan sudah diatur, langkah selanjutnya adalah meruntuhkan garis lurus menjadi kurva, dan mengumpulkan saluran. Mata Fang Yu berkedip dan terus berubah. Proses ini tidak sulit. Cincin warna-warni bersinar sangat intens, dan melepaskan aura panas dalam jumlah besar, mengalir ke tubuh Fang Yu. Beku biasa, bahkan dengan cincin ini, tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Setelah sekitar setengah jam, Fang Yu menyelesaikan semua transformasi. Sebenarnya, hal itu tidak terlalu sulit baginya. Ia hanya perlu memiliki kekuatan kesadaran ilahi yang cukup, dan kemampuan berpikir otak yang cukup teliti. Pada saat ini, dalam lingkup kesadaran ilahi Fang Yu, seluruh pegunungan yang jauh telah menjadi seperti yang diharapkan. Salah satu kekotoran raksasa yang paling menguntungkan. Tidak buruk, tidak banyak waktu. Fang Yu mengangguk puas dan melihat cincin di tangannya. Pada saat ini, permata warna-warni pada cincin itu sepertinya digunakan secara berlebihan, cahayanya mulai redup, dan nafas menjadi semakin tidak stabil. Fang Yu langsung mengambil kembali cincin itu. Pegunungan terpencil lebih dari 200.000 mil telah diubah. Sekarang medan ini mudah untuk diatasi, bukan? Fang Yu berbalik dan menatap Si Yuan sambil tersenyum. Petik 2 petik 2. Si Yuan masih dalam keadaan tercengang, tidak dapat berbicara. Ini lebih mudah dari yang kukira. Selanjutnya, mari kita pergi ke dunia kuno ras manusia, kata Fang Yu. Fang Yu dan Si Yuan pergi ke dunia manusia kuno lagi. Dibandingkan dengan pegunungan yang jauh, ras manusia purba memiliki wilayah yang lebih kecil. Fang Yu mengulangi keterampilan lamanya dan menggunakan cincin warna-warni untuk mengubah medan, namun kali ini efisiensinya jauh lebih rendah. Setelah mengubah pegunungan yang jauh, energi cincin warna-warni tampaknya menjadi terlalu banyak. Oleh karena itu, saat mengubah dunia manusia purba, kecepatannya melambat. Fang Yu membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk mengubah medan dunia manusia kuno menjadi menyerupai pegunungan yang jauh. Sederhananya,
Itu adalah dengan secara paksa membuat barisan pegunungan perbatasan seperti tembok kota, dan hanya menyisakan lubang untuk dimasuki lawan. Tentu saja, meski begitu, sulit untuk menjamin bahwa pasukan sekutu dari 24 klan besar tidak akan menyerang dengan menerobos pegunungan. Namun ketebalan setiap gunung lebih dari 20 mil. Susunan gunungnya juga merupakan material yang sangat kuat sehingga tidak mudah pecah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, Fang Yu telah meningkatkan energi yang mereka butuhkan untuk melakukan sebanyak mungkin. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi kemudian. Setelah melakukan semua ini, ketika saya kembali ke Yuhuamen, hari sudah malam. Fang Yu kembali ke puncak gunung belakang sendirian, dan melihat Huayan duduk di depan tebing, diam-diam menyaksikan matahari terbenam di kejauhan. Memikirkan penampilan Huayan yang tidak biasa sore ini, Fang Yu melangkah maju dan duduk di sampingnya. Huayan memandang Fang Yu ke samping dan tersenyum, "Saya pikir kamu tidak akan berani duduk di sini. Apa yang tidak berani kamu lakukan?" Fang Yu bertanya secara retoris. "Tidak seperti biasanya." Huayan cemberut. "Bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu sekarang?" Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, "Apakah kamu tahu siapa yang menyelamatkan Ruo Wei dan pencerahan?" Huayan memandang Fang Yu, dengan cahaya aneh bersinar di matanya yang indah. Setelah beberapa detik terdiam, dia menghela nafas dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang alam tanpa akhir?" Mata Fang Yu tertegun saat mendengar nama ini. Tentu saja dia pernah mendengar tentang ladang yang tak ada habisnya. The Great Shadow Demon, serta orang-orang misterius yang membantu Great Shadow Demon pulih, dan akan menggunakan api ungu, semuanya menyebutkan alam tanpa akhir. "Saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak tahu banyak," jawab Fang Yu. "Orang yang menyelamatkan kedua orang itu hari ini, mungkin adalah kekuatan dari medan tak berujung." Huayan memandang Fang Yu dan berkata, "Bagaimana kamu menyimpulkan kesimpulan ini?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. "Aku bisa menyelamatkan dua orang dengan mudah di depanmu, dan untuk sementara melindungi seluruh ruang. Kemampuan seperti ini, menurutku hanya dimiliki oleh alam tanpa akhir," kata Huayan. "Lalu, alam tanpa akhir, mengapa kamu ingin menyelamatkan Ruo Xian dan Wuran?" Fang Yu bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, pupil mata Huayan Mei berkedip sedikit, lalu berkata, "Saya tidak yakin, tapi menurut saya, itu jelas tidak baik. Ini wajar, iblis bayangan besar melepaskanku, mengatakan bahwa alam tanpa akhir akan datang cepat atau lambat," kata Fang Yu. Huayan menoleh, melihat ke depan, dan tidak berkata apa-apa. Fang Yu melihat ke sisi wajahnya yang tanpa cacat, menyipitkan mata dan bertanya, "Mengapa kamu tahu berita tentang alam tanpa akhir?" Huayan memandang Fang Yu lagi, mencabut rambut di dahinya, dan berbisik pelan, "Jika saya mengatakan bahwa itu adalah informasi yang dibawakan oleh bawahan saya, apakah Anda percaya?" "Tentu saja saya tidak mempercayainya. Kekuatan domain tanpa akhir jelas bukan milik Datian Chensing, tidak peduli seberapa kuat bawahanmu. Mereka tidak bisa keluar dari domain bintang untuk mencari tahu beritanya, kan?" Fang Yu menggelengkan kepalanya. "Kamu sangat cerdas," kata Huayan. Fang Yu hanya menatap lurus ke arah Huayan tanpa bicara. "Kamu tidak pernah menanyakan asal-usulku, dan mau tidak pernah menanyakan sebelumnya." Huayan menggigit bibir merahnya dan berkata, "Tapi hari ini, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Aku datang dari alam tanpa akhir." Fang Yu mengangguk tanpa mengungkapkan apapun. Huayan terdiam sejenak. www.novelringan.com lalu bertanya, "Apakah kamu tidak terkejut?" "Terkejut, tapi tidak apa-apa. Tapi aku tahu, alam tak berujung sepertinya adalah sebuah wilayah." Fang Yu bertanya, "Tepatnya, ini adalah wilayah yang tidak bergantung pada wilayah bintang utama." Huayan menggigit bibirnya. "Itu bukan milik wilayah bintang manapun." "Oh, faktanya, Fang Yu bisa mendengarnya sepenuhnya. Karena tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai Datian Chensing, dia bahkan tidak tahu seberapa besar wilayah selatan, apalagi mempelajari semua aspek wilayah bintang." Saat ini, Huayan tiba-tiba berhenti berbicara. "Lalu bagaimana?" Fang Yu bertanya. "Alam tanpa akhir tidak bersahabat dengan wilayah bintang utama." Huayan menarik napas dalam-dalam, sepertinya mengumpulkan keberanian, dan melanjutkan, "Bahkan dari tingkat wilayah bintang, setiap wilayah bintang menganggap alam tak berujung sebagai musuh yang mematikan. Jika itu masalahnya, kenapa aku belum pernah mendengar ada yang menyebutkannya?"
Orang-orang di langit besar dan bintang-bintang sedang mendiskusikan masalah antar alam. Fang Yu mengangkat alisnya, tidak ada yang pernah menyebutkan tentang bintang. Apakah levelnya terlalu rendah? Tidak salah bagimu untuk memahami hal ini, karena alam tanpa akhir, pada dasarnya adalah alam bintang yang diasingkan dari tempat tingkat yang lebih tinggi. Huayan menurunkan alisnya. Mendengar ini, hati Fang Yu tergerak. Pada saat ini, dia mengerti apa itu alam tanpa akhir. Bidang bintang yang diasingkan dari bidang yang lebih tinggi. Sebelumnya di bumi, saya hanya mendengar tentang orang-orang tertentu yang diasingkan ke alam yang lebih rendah karena kejahatan yang sangat buruk, tetapi saya belum pernah mendengar tentang seluruh bidang bintang yang diasingkan. Ini benar-benar membuka mata pada saat ini. Fang Yu tiba-tiba teringat medan perang tingkat domain yang telah disebutkan oleh Raja Kehendak Manusia kepadanya. Medan perang tingkat wilayah, perang antar wilayah bintang. Menurut Raja Rakyat, pesawat dan level Datian Chensing saat ini tidak boleh terkena perang tingkat ini. Oleh karena itu, orang-orang di Datian Chen tidak mengetahui apa yang disebut perang tingkat domain. Tapi sekarang, ada bidang bintang yang diasingkan dari level yang lebih tinggi. Bidang bintang seperti itu muncul di pesawat yang belum pernah mengalami perang tingkat domain. Apakah setara dengan ikan lele yang memasuki kolam ikan kecil? Jadi, apa maksudmu, alam tak terbatas jahat terhadap Datian Chensing? Fang Yu bertanya pada Huayan sambil melihatnya. Huayan menarik napas dalam-dalam lagi, memandang Fang Yu, dan kemudian mengangguk dengan berat. Ya. Alam tanpa akhir tidak mau menjauh dari wilayah bintang utama. Yang diinginkannya adalah menaklukkan wilayah bintang. Ini seperti pada level aslinya. Jadi, alam tak berujung diasingkan karena kejahatan apa yang dilakukannya. Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya lagi. Huayan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, tidak harus bersalah jika diasingkan. Jadi, sekarang tampaknya alam tak berujung sedang menatap Datian Chensing. Fang Yu berkata dengan mata sedikit berkedip. Fang Yu menggigit bibir merahnya dan mengangguk lagi. Hei, bintang langit besar ini benar-benar merepotkan. Perang saudara belum terjadi, dan ada kekuatan yang menatapku di luar. Fang Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Huayan terus menatap Fang Yu, matanya yang indah penuh kesedihan. Fang Yu memperhatikan perubahan suasana hati Huayan dan bertanya, ada apa denganmu? Aku baru saja berpikir, apakah kita akan saling berhadapan pedang di masa depan? Huayan berkata dengan lembut, domain tak berujung adalah domain bintang, dan bagian dalamnya pasti sangat besar. Bahkan jika Anda lahir di sana, kita tidak harus menjadi musuh, kata Fang Yu. Domain tak berujung tidak besar, dan asal-usulku. Huayan mengatakan ini, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu benar, kami tidak akan menjadi musuh. Fang Yu mengangguk, mengingat orang misterius yang menggunakan api ungu, warna sedingin es muncul di matanya. Apa sebenarnya alam tanpa akhir itu, dan mengapa dia tidak terlalu peduli? Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah, apa hubungan antara orang misterius yang menggunakan api ungu dan istana api ungu di bumi. Dia harus memikirkan hal ini. Bahkan Fang Yu samar-samar merasa bahwa jika kekuatan untuk menyelamatkan Ruosian dan pencerahan datang dari alam tanpa akhir, maka kemungkinan besar orang misterius itulah yang menembak pada saat itu. Hanya saja apa gunanya menyelamatkan dua Jiezun yang digulingkan olehnya. Terlepas dari apakah itu gigi atau tercerahkan, bahkan jika itu dapat menyelamatkan nyawanya, kekuatannya harus dipotong oleh sebagian besar orang, dan nilainya sangat rendah. Lupakan saja, aku tidak mau, sekarang aku akan mengurus apa yang ada di depanku. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dalam hatinya. Setelah perawatan Huayan, luka Ye Ge pulih dengan sangat baik. Dan pada hari ini, Paviliun Wan Dao mengumumkan ke seluruh langit besar dan bintang. 24 klan besar pasukan sekutu telah mendekati wilayah selatan. Paling lama dalam sehari, mereka akan mencapai perbatasan wilayah selatan. Bum bum bum. Di jalan Datian Chensing menuju wilayah selatan, para elit klan berkumpul seperti sekelompok besar bayangan gelap, terus ke depan. 24 klan besar masih dibagi ke dalam suatu sistem dengan klan besar masing-masing sebagai timnya, dan setiap klan besar pada dasarnya mengirimkan lebih dari 220.000 elit. Di antara mereka, legiun dari 12 klan besar di dua wilayah utama wilayah barat dan wilayah utara menuju ke tepi barat Sungai Hong, dengan tujuan melintasi pegunungan yang jauh dan menyerbu perbatasan Taiyangmen. Selain itu,
12 klan besar di wilayah timur dan wilayah utara menuju ke tepi timur Sungai Hong. Mereka menuju dunia kuno ras manusia. Tentu saja, masih ada sejumlah kecil cabang legiun yang berusaha mencari jalan baru. Tapi strategi dasar pihak lain, mirip dengan prediksi Xi Yuan. Manusia dan biksu di seluruh wilayah selatan menjadi sangat ketakutan setelah mendengar pengumuman Paviliun Wandao. Sejumlah besar biksu melarikan diri seperti lalat tanpa kepala, tetapi mereka tidak tahu di mana harus bersembunyi di seluruh dunia. Sedangkan bagi manusia, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, sehingga mereka hanya bisa menangis dan menangis bersama anggota keluarganya di rumah. Di atas langit dan bintang yang luas, umat manusia telah ada sejak lama. Ini adalah pertama kalinya ia dikepung oleh klan besar lainnya. Tidak ada yang punya pengalaman, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, kabut asap yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh wilayah selatan. Tak terkalahkan, tak mampu mengatasinya, kematian sudah dekat. Ini adalah pemikiran paling benar di hati setiap wilayah selatan. Di dalam gerbang bulu, Kaisar yang Agung dan Yin dan yang telah tiba. Selain dua veteran dunia ini, Xi Yuan membawa kembali 4 biksu yang berada di puncak Escape Realm. Keempatnya adalah pemimpin sementara yang dipilih dari alam segelintir naga tanpa pemimpin. Ditambah Sang, Yu, Yege, Xi Yuan dan lainnya. Ini adalah kekuatan terkuat yang dapat dikumpulkan di seluruh wilayah selatan. Adapun orang-orang kudus, wilayah selatan bukannya tanpa, namun mereka yang disebut sebagai orang suci, yang telah berkultivasi mencapai puncak telah lama kehilangan emosi dan tidak peduli dengan kejadian eksternal apapun. Mereka tidak peduli siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan mereka tidak peduli apakah umat manusia masih ada. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan, adalah kepentingan mereka sendiri. Dan perang ini, dapatkah mempengaruhi kepentingan mereka? Itu pada dasarnya tidak akan mempengaruhi gelombang www.novelringan.com gelombang. Oleh karena itu, semua orang suci bersembunyi seperti dulu, duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, seperti menonton pertunjukan yang bagus. Situasi dasarnya, Xi Yuan telah menjelaskannya kepada semua orang dengan sangat jelas. Fang Yu berdiri di tengah aula. Setelah menerima warisan Raja Rakyat, baik Xi Yuan maupun Ye Ge menganggapnya sebagai tulang punggung. Penerus Raja Manusia, statusnya secara alami mengesampingkan segalanya. Adapun Kaisar Dayang, dia menerima kontrak darah dan hanya bisa menuruti perintah Fang Yu. Dan Yin dan Yang Agung secara alami mempercayai kekuatan Fang Yu. Oleh karena itu, saat ini di ruang diskusi Yu Huamen, semua orang berpikiran sama. Itu semua pengaturan yang dibuat oleh Fang Yu. Strategi dasar kami sekarang adalah membentengi bukaan ras manusia purba di timur, dan membentengi bukaan pegunungan jauh di barat. Fang Yu berkata, melalui upaya saya yang tak henti-hentinya, topografi kedua titik strategis ini telah diubah menjadi negara bagian yang paling menguntungkan bagi kita. Menurut informasi terbaru dari personel intelijen, 24 klan besar sudah sangat dekat, dan kekuatan mereka secara keseluruhan mungkin berada di atas alam surgawi. Setiap legiun klan besar dibagi menjadi 2 hingga 3 unit. Setiap kekuatan memiliki 5 pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang berada di atas alam pelarian. Di atas legiun, ada pembangkit tenaga listrik tingkat langit klan besar. Naik turun di alam Dengxian, yaitu orang suci yang kita sebut, dikatakan bahwa mereka berada di atas tingkat Tianzun, dan ada juga tingkat kaisar, yaitu otoritas tertinggi dari klan besar, tetapi mereka tidak boleh berpartisipasi langsung dalam pertempuran, dan kekuatan mereka tidak diketahui. Tetapi tidak seragam bahwa mereka akan bergerak. Fang Yu tidak terburu-buru memberitahu semua orang yang hadir tentang informasi yang baru saja dia terima. Puncak, lalu bagaimana kita mengaturnya secara spesifik? Tuan Agung Yin dan yang mengerutkan kening dan bertanya, bahkan jika 24 klan besar memiliki lebih dari 5 juta pasukan, bahkan jika mereka dibagi menjadi 2 pihak, masing-masing pihak memiliki 2,5 juta tentara elit. Bahkan jika kita berkumpul dengan seluruh kekuatan kita sekarang, sulit untuk memblokir celah manapun. Itu benar, Kaisar Dayang berkata dengan wajah abu-abu dan nadanya mundur. Mengumpulkan mereka ke dalam satu lubang berarti melawan mereka. Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan tempur yang cukup? Tidak ada bedanya dengan mengirim kematian. Fang Yu melirik Kaisar Dayang, mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir, kalau begitu aku akan memberimu dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat,
Semua orang yang hadir terkejut dan memandang Fang Yu. Kamu tidak perlu melihatku, kamu akan tahu apa gunanya membantumu saat itu. Fang Yu berkata, saya masih memiliki banyak senjata buatan sendiri di sini, yang dapat digunakan saat itu. Bagaimana cara mengalokasikannya? Ye bertanya lagi. Ini sangat sederhana. Saat ini, semua kekuatan tertuju pada ras manusia purba, menggunakan ras manusia. Purba sebagai medan perang untuk memblokir kekuatan sekutu dari 24 ras besar. Fang Yu berkata dengan ringan. Semua kekuatan diberikan kepada umat manusia purba. Ye mengerutkan kening dan bertanya, pegunungan yang jauh. Pegunungan yang jauh, aku bisa pergi sendiri, kata Fang Yu. Mendengar ini, ekspresi semua orang yang hadir kembali berubah drastis. Mereka memandang Fang Yu, mata mereka melebar, dan mata mereka penuh keterkejutan. Pertahankan benteng sendirian. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Harus diketahui kalau jumlah lawannya kemungkinan besar akan melebihi 2 juta. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Itu setengah dari kekuatan 24 klan besar. Semua orang sudah familiar, jadi kamu tidak perlu terlalu terkejut. Fang Yu berkata dengan tenang, saya akan mencegat pasukan musuh di tepi barat Sungai Honghe, dan Anda akan pergi ke tepi timur Sungai Honghe untuk menjaga perbatasan, jadi, pada dasarnya. Sangat mudah, wajah semua orang yang hadir berubah, dan ada ekspresi luar biasa di mata mereka. Setelah beberapa saat, Si Yuan memandang Fang Yu, matanya dengan tegas berkata, karena kepala Fang telah memutuskan untuk melakukan ini, kami hanya akan mengikuti instruksinya. Ya, saya percaya pada keputusan kepala Fang. Ye juga berkata, Fang Yu mengamati orang lain yang hadir. Orang lain tentu saja tidak punya pendapat. Baiklah, pergilah dan ambil senjatanya dulu. Setelah itu, pimpin anak buahmu ke dunia kuno ras manusia, kata Fang Yu. Ya, kerumunan itu menjawab serempak. ... Sementara semua orang bersiap, Huaixu mendatangi tubuh Fang Yu. Saudara Fang, sayang sekali kultivasi saya rendah dan saya tidak dapat membantu Anda. Huaixu menghela nafas. Tidak apa-apa, tugasmu adalah tetap berada di gerbang Yuhua. Saat 24 klan menyerang, aku akan mengarahkanmu ke belakang ruangan untuk mencegah kecelakaan. Fang Yu berkata, tunggu sampai 24 klan terselesaikan. Pasukan sekutu, biarkan kamu keluar lagi. Aku akan pergi ke pegunungan jauh bersamamu untuk bertahan melawan musuh. Pada saat ini, Goren juga berjalan mendekat dan berkata dengan tegas di depan matanya. Kamu juga tinggal di gerbang Yuhua, kata Fang Yu. Wajah Hong Lian berubah. Gerbang Yuhua harus dijaga, karena Chen Ye dan Zhong Chen masih terluka parah saat ini. Fang Yu berkata, tugasmu adalah menjaga gerbang Yuhua. Goren menggigit bibir merah mudanya, sedikit tidak puas di matanya, tapi tidak membantah. Dia tahu ini bukan waktunya bercanda. Lawan di Datian Chen Star tidak setingkat dengan lawan di bumi. Dia secara paksa berpartisipasi dalam pertempuran, yang mungkin menghalangi Fang Yu. Setelah mengaku pada Huaixu dan Hong Lian, Fang Yu kembali ke gunung belakang. Aku akan mengikutimu ke pegunungan yang jauh. Huayan datang ke belakang Fang Yu dan berkata. Fang Yu berbalik untuk berbicara, tetapi melihat wajah cantik Huayan penuh tekad. Kamu tidak bisa menolakku, kali ini aku akan bertarung denganmu. Huayan berkata dengan keras kepala, aku harus membantumu. Petik 2. Oke, kamu akan bertanggung jawab atas logistik. Jika aku terluka secara tidak sengaja, kamu akan datang dan menyembuhkanku. Fang Yu berkata, di lain waktu, Anda akan mengamati situasi medan perang di belakang saya dan memberi saya beberapa informasi intelijen di medan perang, serta informasi dari dunia manusia kuno. Oke, Huayan menghela nafas lega ketika Fang Yu setuju. Setelah membagikan senjata, Fang Yu kembali pergi ke bawah pohon hukum di Necrus Fere. Tapi kali ini, bukan untuk memahami hukum, tapi untuk mengetahui situasi anjing hitam besar itu. Anjing hitam besar itu masih tergeletak di tepi kolam. Dengan suara gigi dan cakar bei-bei, anjing hitam besar itu terus mengangguk. Tersanjung sesuai janjinya, sepertinya tidak ada masalah. Fang Yu kembali ke gerbang Yuhua melalui tandanya, dan kemudian pergi ke pegunungan yang jauh bersama Huayan. Saat ini, pegunungan di kejauhan sunyi. Puncak gunung tingginya lebih dari 20.000 meter, dan lingkaran sihir sederhana telah dipasang.
Fungsi lingkaran ini adalah agar Fang Yu dapat mengetahui untuk pertama kalinya dimanapun dia secara paksa menaikkan ketinggian untuk mencoba melintasi pegunungan yang jauh. Lalu, melewati tanda BB, Fang Yu dapat mencapai lokasi itu secara instan untuk mencegat atau menghancurkan. Saat ini, masih pagi sekali. Puncak gunung di atas awan dikelilingi awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Fang Yu duduk di atas tebing di sebelah kiri, kesadaran ilahi menyebar dan mengunci seluruh pegunungan yang jauh. Lalu, diam-diam menunggu kedatangan 24 klan besar. Adapun Huaiyan, dia duduk di samping Fang Yu, menatap Fang Yu dengan mata terkejut dari waktu ke waktu. Jika ada yang ingin kamu katakan secara langsung, kata Fang Yu. Aku hanya penasaran gelombang www.novelringan.com gelombang apa yang kamu pikirkan sekarang? Huaiyan bertanya, tentara 24 Liga Utama akan datang, dan Anda tampaknya tidak gugup. Apa yang membuat gugup tentang ini? Fang Yu mengangkat alisnya, ini bukanlah lawan yang sulit untuk dihadapi. Semut membentuk kelompok, tetapi mereka tetaplah semut. Kamu bisa menginjak-injak mereka sampai mati dengan satu kaki. Pembangkit tenaga listrik teratas di antara mereka yang perlu diperhatikan. Huaiyan berkata, pembangkit tenaga listrik teratas di 24 klan jauh lebih kuat daripada yang ada di wilayah selatan. Terutama pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah selatan. Menunjukkan kecenderungan untuk hancur. Tidak masalah, datanglah ke sini lebih sering, dan bunuh mereka semua sekaligus. Fang Yu berkata dengan ringan. Pasukan sekutu dari 24 ras besar sudah mendekati pegunungan jauh dan ras manusia purba. Kedua lokasi ini adalah target utama invasi. Menyerang dari dua wilayah ini, Anda bisa langsung mencapai pedalaman umat manusia. Saat ini, kedua belah pihak sedang dalam perjalanan. 12 legiun menuju pegunungan yang jauh hanya berjarak 2 jam dari mencapai pegunungan yang jauh. Melihat ke bawah dari pandangan mata burung, itu sangat mengejutkan. Saya melihat sekelompok besar bayangan gelap, menuju wilayah selatan. Tentara yang berjumlah sekitar 2,7 juta orang mendekat. Di dalam korps juga terdapat beberapa jenis prajurit. Salah satunya adalah infanteri, yang memegang senjata ajaibnya sendiri. Yang kedua adalah kavaleri, mengendarai segala jenis tunggangan. Yang ketiga adalah kavaleri udara, yang juga menunggangi segala jenis burung dan bergerak maju di udara. Momentum legiun ke-12 bagaikan pelangi, dan suara langkah kaki mengguncang langit dan bumi. Puncak, dan pemandangan pawai saat ini, memang, melewati beberapa instrumen magis pemantauan paviliun Wandao hingga batas klan besar di Datianchen. Banyak orang yang dapat melihat pemandangan ini, termasuk wilayah selatan saat ini. Eyeliner yang biasa ditempatkan paviliun Wandao di masa lalu mengeluarkan artefak magis dan melepaskan tirai tipis, menampilkan gambar pawai di depan semua orang. Langkah ini adalah untuk memungkinkan seluruh bintang Datianchen menyaksikan kehancuran umat manusia. Wilayah selatan yang melihat pemandangan ini, wajahnya pucat, dan jantungnya berdebar kencang. Kali ini tidak pernah terdengar atau terdengar lagi. Tentara 24 klan besar benar-benar ada di sini. Pasukan dalam jumlah besar sedang mendekati wilayah selatan. Tolong, siapa yang bisa menyelamatkan kami? Kami tidak ingin mati, kami tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidup kami. Mengapa kami menemui hal seperti itu? Saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Seluruh wilayah selatan benar-benar terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Baik itu manusia maupun biksu, mereka telah merasakan kematian yang mendekat. Meskipun mereka belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya, mereka tahu betapa kuatnya kebencian 24 ras besar terhadap ras manusia. Begitu mereka terbunuh, mereka pasti akan mulai membantai kota. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Saat wilayah selatan meratap, 3 wilayah lainnya sangat kontras, semuanya dalam suasana yang menggembirakan. Akhirnya memusnahkan umat manusia. Akhirnya umat manusia sialan itu bisa dimusnahkan. Begitu umat manusia musnah, tibalah waktunya untuk perayaan universal. Seluruh Datianchen tidak berbeda. Ini jelas merupakan hal terpenting di era ini. Datianchen saat ini adalah tontonan yang luar biasa. Beberapa sangat gembira hingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, yang lain sangat sedih hingga mereka menangis dengan sedihnya. Suka dan duka antar manusia tidak ada hubungannya. Markas besar Tiange.
Master Pavilion mencibir dan melihat ke arah legiun yang mendekati pegunungan jauh dan dunia manusia kuno di dalam tirai cahaya. Rencana mereka yang telah lama direncanakan oleh Pavilion Wandao akhirnya akan dimulai secara resmi. Sejak pasukan sekutu dari 24 klan besar mulai berperang di wilayah selatan, rencana itu setengah berhasil. Apakah patung itu akan muncul, dan berapa banyak kekuatan yang tersisa, dapat dilihat hari ini. Pada saat ini, sebelum dunia kuno ras manusia, pada pembukaan medan yang diciptakan oleh Fang Yu, lebih dari 1,5 juta biksu ditempatkan. Ini semua kekuatan yang digunakan untuk menahan lubang ini. Selain itu, ada juga Ye, Si Yuan, dan sekitar 100 pembudidaya alam tercerahkan dan alam transendensi. Kekuatan ini tidak bisa dikatakan lemah, tetapi dibandingkan dengan kekuatan musuh yang berjumlah lebih dari 2 juta, kekuatan ini masih terlihat sangat buruk. Disparitas kekuatan terlihat dari jumlahnya. Tapi hanya ini kekuatan yang bisa dikumpulkan oleh wilayah selatan saat ini. Di posisi paling depan, para biksu memiliki berbagai alat magis yang dibuat oleh Fang Yu. Menara besar, senapan sniper modern di bumi, peluncur roket, termasuk melempar granat, semuanya. Senjata-senjata ini merupakan hal yang sangat baru bagi para pembudidaya yang tumbuh di Datian Chensing. Adapun kekuatannya, tidak ada yang tahu apakah Pai itu berguna. Hembusan angin bertiup kencang, menimbulkan gelombang pasir kuning. Dunia kuno umat manusia pada awalnya merupakan daerah terpencil. Dan kini, yang dihadapi adalah momen ketika tentara berada di bawah tekanan. Seluruh suasana menjadi sangat rendah dan khusyuk. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah 2 jam, dia akan hidup atau mati. Mengatakan Anda tidak takut tentu saja salah. Saat ini, hati siapa yang tidak dipenuhi rasa takut. Namun, mereka tidak punya pilihan. Entah keluar untuk melawan musuh, atau kembali dan menunggu kematian. Legiun pertama lawan akan tiba paling cepat dalam 1 jam. Seorang pria bertopeng datang ke sisi Ye dan melaporkan. Mendengar ini, Ye menyipitkan mata sedikit, matanya dingin. 1 jam, hitungan mundur terakhir. Dalam pasukan yang menuju pegunungan yang jauh, ada beberapa kereta yang mekar dengan cahaya terang di atas setiap legiun, mengikuti legiun tersebut. Tank-tank ini mengeluarkan ledakan paksaan, sangat kuat. Dan di sekitar kereta, ada penjaga dengan basis perbaikan yang sangat tinggi untuk perlindungan. Duduk di kereta ini, adalah sosok setingkat. Pemimpin dari setiap pasukan klan besar. Pada saat ini, di dalam kereta besar seperti kapal, 6 orang kuat berbaju besi emas sedang duduk-duduk. Orang kuat yang duduk di posisi pertama masih memiliki bulu di kepalanya. Ini melambangkan identitasnya. Komandan Legiun, pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun. 4 orang lainnya yang duduk di kedua sisi adalah raja yang berkuasa. Mereka berasal dari keluarga bayangan dan merupakan eksistensi dengan peringkat tertinggi di pasukan keluarga bayangan. Raja pembunuh, baru saja seorang mata-mata melaporkan bahwa medan pegunungan Skyline telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan bahkan ketinggian puncak gunung tidak diketahui, kata Wang Zun dengan nada terkejut. Hah, apakah ini ilusi? Raja Surgawi pembunuh mengerutkan kening. Tidak, mata-mata itu menggunakan lampu ajaib untuk menjelajah. Penemuan itu bukanlah ilusi, tembok gunung itu nyata. Wang Zun berkata, aku hanya tidak tahu kenapa, tingginya telah meningkat ke ketinggian yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh para penggarap. Mungkin lebih dari 10.000 meter atau lebih. Seluruh medannya seperti ini. Raja pembunuh surgawi bertanya dengan mata berkedip. Ya, ada kabar dari Korps Gawu di jalan barat bahwa jalan mereka telah diblokir oleh tembok gunung. Mereka saat ini mencoba membuka mulut, tetapi ketebalan pegunungan juga sangat dilebih-lebihkan, dan mereka tidak dapat melakukannya, rusak sebentar, kata Wang Zun yang lain. Medan seluruh pegunungan yang jauh telah berubah, dan perubahannya luar biasa, kata Wang Zun lainnya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang yang sama sekali berbeda dari informasi yang dikumpulkan beberapa hari lalu. Petik 2. Mengapa ini? Wang Zun yang lain mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Di antara 5 orang, pembunuh dengan status tertinggi memiliki mata dingin dan wajah muram. Seluruh jalan diblokir oleh tembok gunung. Raja Surgawi pembunuh bertanya, tidak, maju sepanjang tembok gunung di kedua ujungnya sepertinya merupakan jalan keluar, dan kamu bisa langsung memasuki alam Dayangmen. Seorang Wang Zun menjawab, dan posisi itu saat ini kosong.
Selain itu, saya telah menerima informasi bahwa semua kekuatan di wilayah selatan berkumpul di dunia manusia kuno. Mereka tampaknya telah melepaskan pertahanan di pegunungan jauh. Mereka tidak bisa berpegang pada pihak manapun. Raja Pembunuhan mencibir, karena ada jalan keluar di sepanjang pegunungan, maka ikuti pegunungan. Kita tidak perlu marah untuk meledakkan jalan, tentaranya sangat cepat, masuki ranah Dayangmen dengan kecepatan tercepat. Memahami, keempat raja itu menjawab serentak. Setelah perintah untuk membunuh raja dikeluarkan, kecepatan gerak tentara suku bayangan segera dipercepat. Rutenya juga berubah. Di depan pegunungan yang jauh, ia bergerak cepat di sepanjang sudut pegunungan. Waktu berlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka melihat pintu keluar. Ke depan, tidak ada tembok gunung yang menjulang tinggi sebagai pembatas. Apalagi mulutnya memang kosong, dan tidak terasa ada nafas yang tidak normal. Selain itu, legiun klan besar lainnya belum tiba. Legiun bayangan mereka akan menjadi legiun pertama yang berhasil menginvasi dunia manusia. Ini suatu kehormatan besar. Terburu-buru langsung ke alam Dayangmen. Ingat, jangan biarkan ada ras manusia yang kamu lihat. Seorang raja yang berada di dalam kereta memberi perintah secara langsung. Ya, karena jaraknya yang jauh, pawai telah berlangsung selama beberapa hari. Selain itu, waktu sebelum berkumpul dan menunggu instruksi. Kelompok tentara ini tidak dapat lagi menahan diri. Mereka seperti serigala lapar yang sudah lama tidak makan, dengan mata haus darah. Setelah perjalanan panjang dan membosankan, mereka akhirnya punya kesempatan untuk membunuh musuh. Membunuh, membunuh, membunuh. Mereka akan membantai umat manusia hari ini, memberikan kontribusi besar, memenangkan kehormatan bagi keluarga bayangan, dan menambah kemuliaan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Banyak tentara berteriak kegirangan, dan bergegas menuju mulut ngarai di depan mereka dengan kecepatan tercepat. Berhenti, tapi saat ini, di dalam tangki terbesar di langit, terdengar suara yang dalam dan sangat agung. Wajah semua prajurit berubah, dan mereka segera berhenti. Karena mereka tahu bahwa ini adalah suara pemimpin tentara mereka yang membunuh raja. Infanteri, kavaleri, dan kavaleri terbang di darat semuanya berhenti dan melihat ke arah kereta yang tinggi di langit. Kalian berdua maju sendiri untuk menyelidikinya. Jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis. Selidiki segala sesuatu di sekitar ngarai ini untuk melihat apakah ada jebakan atau jebakan. Di dalam kereta, Raja Pembunuh memberi perintah kepada kedua raja tersebut. Ya, jawab kedua raja itu. Wow, setelah itu, keduanya bergegas keluar dari kereta dan bergegas menuju lokasi mulut. Bukaan ini adalah satu-satunya bukaan di pegunungan yang jauh. Panjang pembukaannya sekitar 10 mil. Lubang ini tidak kecil. Dilihat dari medannya, rasanya aneh. Kapan pegunungan di kejauhan menjadi seperti ini? Ini bukan medan seperti ini beberapa hari yang lalu. Dan pembukaan ini seperti sengaja menarik semua orang. Tapi tidak ada yang menjaga kekotoran. Tidak peduli bagaimana kamu berpikir, sepertinya tidak normal. Meskipun prajuritnya sangat cepat, Raja Surgawi Pembunuh selalu menjadi orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan yang gegabah dan impulsif. Kedua raja itu kembali setelah beberapa menit. Mereka kembali ke depan Raja Pembunuh dan melaporkan, "Surga, kami telah menyelidiki seluruh ngarai dengan cermat. Benar-benar tidak ada senjata atau lingkaran ajaib, atau nafas biksu manapun. Kotoran ini, tidak ada yang menjaganya. Kalau tidak, kita pasti akan menemukannya." Mendengar laporan itu, Raja Pembunuh menyipitkan matanya, meletakkan dagunya di tangan, dan mulai berpikir. Dia berpikir, mengapa pihak lain menghadapinya seperti ini? Raja Surga, kekacauan dalam umat manusia telah menjadi penyakit yang membandel selama bertahun-tahun, apalagi sekarang, tepi barat Sungai Hong telah terpecah menjadi beberapa wilayah, dan hanya tepi timur Sungai Hong yang juga disebut wilayah manusia, seorang raja berkata, oleh karena itu, masuk akal bagi umat manusia untuk meninggalkan tepi barat Sungai Hong yang terbagi ketika sedang lemah. Raja Surgawi Pembunuh sedikit mengernyit, memandang raja lainnya, dan bertanya, Anda mengatakan sebelumnya bahwa kekuatan umat manusia semuanya terletak di dunia kuno umat manusia di tepi barat Sungai Hong. Ya, jawab Wang Xun. Tentu saja itu semua kekuatannya. Raja Pembunuh Surgawi bertanya lagi. Pastinya, menurut laporan Ailiner, termasuk lagu malam tertinggi wilayah selatan, penguasa kembali Si Yuan, serta Tuan Agung Yin dan Yang, Kaisar Dayang,
dan orang-orang kuat lainnya dalam umat manusia, serta mereka bawahannya, sudah termasuk dalam ras manusia. Jumlah orang yang berkumpul di dunia kuno mendekati 500.000. Jawab Wang Zun. Mendengar ini, mata Raja Surgawi Pembunuh meredup. Dia memandang Wang Zun dan bertanya, Yu Huamen Fang Yu, ada di antara orang-orang ini. Wajah Wang Zun sedikit berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar hal ini. Ledakan. Tepat ketika Raja Pembunuh ingin terus bertanya, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari luar. Di luar kereta, sebuah bola meriam besar meledak di antara awan dan kabut di ketinggian. Saat cangkang ini meluncur turun, ia menembus semua awan di langit dengan lubang besar. Wow, kecepatan peluru meriamnya sangat cepat, dan meledak ke arah pusat Great Shadow Legion yang berkumpul di depan ngarai. Ini merupakan pukulan yang sangat mendadak. Para prajurit dari seluruh legiun masih menunggu perintah untuk membunuh raja. Tidak ada yang mengira tidak ada orang di depannya, dan tidak ada kelainan di langit di atas mulut. Cangkang seperti itu akan tiba-tiba meledak. Sebelum cangkangnya menyentuh tanah, ia telah melepaskan kekuatan magis yang menakutkan. Boom! Detik berikutnya, ledakan yang sangat dahsyat terjadi di tengah Shadow Family Legion. Energi sihir yang mengerikan melonjak dan meledak di pasukan. Banyak tentara bahkan tidak tahu apa yang terjadi, apalagi bertahan. Bahkan sebelum mereka sempat berteriak, mereka dihancurkan dan dimusnahkan. Serangan musuh, segera waspada. Hanya tentara yang jauh dari pusat ledakan yang mempunyai kesempatan untuk memberikan peringatan dan teriakan. Namun saat ini, semuanya sudah terlambat. Ledakan tadi membuat tentara kebingungan. Banyak tentara yang berteriak, tetapi mereka bahkan tidak tahu arah pelurunya. Pada saat ini, peluru kedua, ketiga, keempat, dan kelima jatuh satu demi satu. Boom, boom, boom. Setiap bola meriam kembali menghantam legiun keluarga bayangan dengan kuat. Dari pandangan luas, peluru artileri terus-menerus jatuh di berbagai posisi legiun, menimbulkan awan asap yang sangat besar. Namun, dibandingkan dengan peluru pertama, ketika beberapa peluru berikutnya jatuh, banyak tentara yang bersiap menghadapinya. Namun, ia masih tidak mampu menahan kekuatan teroris yang meletus dari peluru artileri, dan orang yang menjadi pusat ledakan masih tewas secara langsung. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang agak jauh dari situ terluka parah. Baru setelah peluru artileri kelima meledak, beberapa prajurit kecil setingkat komandan di langit pulih, mengeluarkan senjata ajaib yang mirip dengan bel, dan bersama-sama menopang perisai besar di atas kepala. Tenang, tenang, Wang Zun, yang sedang duduk di kereta yang tinggi di langit, semuanya terbang, menggunakan pengetahuan ilahi untuk mengirimkan suara dan menstabilkan militer. Saat ini, cangkangnya tidak lagi jatuh. Tanah sudah penuh asap dan debu. Kalian benar-benar berhati besar, karena kalian semua curiga ada penipuan di sini. Kalian tetap belum melakukan persiapan pembelaan apapun. Saat ini, suara bercanda datang dari udara. Seluruh legiun keluarga bayangan, serta semua raja di langit, melihat kejangkauan sumber suara. Melalui asap yang mengepul, mata mereka tertuju pada sosok di udara di depan. Dari segi bentuk tubuhnya sangat kurus. Namun di pundak sosok ini, ia membawa sebuah tabung besar seperti benteng. Di moncongnya, gumpalan asap putih melayang. Di tangki terbesar, Raja Pembunuh berdiri. Dia menatap sosok di kejauhan, matanya menakjubkan dan ekspresinya sangat dingin. Pada saat ini, raja-raja lain di kereta semuanya memiliki wajah jelek dan mata melotot. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa kekotoran ini, sebenarnya ada yang menjaganya. Apalagi setelah asap perlahan menghilang, mereka semua melihat sosok di langit dengan jelas. Orang ini, tepatnya adalah target dari 24 klan besar mereka. Yu Huamen, Fang Yu.